Bongkar rahasia kelam. Bagaimana kekaisaran terkuat selama 304 tahun hancur lebur dalam sekejap. Peringatan kisah yang akan kalian baca atau dengar hari ini bukanlah sekadar cerita sejarah biasa dari buku pelajaran sekolah. Ini adalah naskah film thriller berdarah di dunia nyata. Ini adalah kisah tentang kekayaan yang tidak masuk akal, kebodohan fatal seorang pemimpin, penderitaan massal yang mencekik leher, skandal mistis yang melibatkan seorang biarawan gila, dan pembantaian sadis yang mengubah wajah dunia selamanya. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah dinasti raksasa, dinasti Romanov, yang telah berkuasa, mengendalikan jutaan nyawa, dan mengumpulkan harta karun tak ternilai selama 304 tahun, bisa runtuh hancur lebur hanya dalam hitungan hari? Ya, kalian tidak salah dengar. 3 abad kekuasaan absolut, musnah tak bersisa. Kalian mungkin berpikir runtuhnya sebuah negara besar pasti, karena invasi alien atau meteor jatuh. Salah besar. Kehancuran kekaisaran Rusia bermula dari kebusukan dari dalam. Bayangkan sebuah negara di mana sang raja hidup bergelimang emas dan berlian di istana raksasa yang hangat, sementara 80 rakyatnya kelaparan di tengah badai salju, mengunyah roti keras, dan mati di usia 30 tahun. Keterlaluan? Ini baru permulaan. Di video ini, kita akan membongkar fakta-fakta mencengangkan yang disembunyikan rapat-rapat. Kita akan melihat bagaimana seorang kaisar yang konon ditunjuk langsung oleh Tuhan, justru menjadi pemicu pembantaian massal. Kita akan menguak skandal paling gila dalam sejarah kerajaan. Bagaimana seorang dukun misterius bernama Rasputin bisa menyetir Ratu Rusia dan mengendalikan jalannya pemerintahan. Dan yang paling mengerikan, kita akan melihat bagaimana jutaan prajurit dikirim ke medan perang dunia tanpa senjata yang cukup. Bayangkan kalian disuruh maju perang melawan senapan mesin musuh, tapi satu senapan harus dipakai bergantian oleh 2 orang. Kalau temanmu mati tertembak, baru kamu bisa memungut senjatanya. Gila bukan? Ini bukan sekadar revolusi. Ini adalah gempa bumi politik terbesar di abad ke-20 yang memicu lahirnya rezim baru yang tak kalah mengerikan. Siapkan mental kalian, kunci pintu, dan pastikan kalian menonton sampai habis, karena di akhir cerita ini, kita akan melihat bagaimana nasib keluarga kerajaan paling berkuasa di dunia berakhir secara tragis di sebuah ruang bawah tanah yang dingin. Inilah sejarah kelam, berdarah, dan paling epik tentang runtuhnya kekaisaran Rusia dan bangkitnya rezim Bolshevik. Akar permasalahan, tragedi sang kaisar muda dan kutukan tahta. Mari kita putar waktu kembali ke penghujung abad ke-19. Kekaisaran Rusia adalah raksasa dunia, membentang dari Eropa Timur hingga Samudra Pasifik. Namun, di balik kemegahan wilayahnya, fondasi kekaisaran ini keropos total. Keruntuhan raksasa ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan berakar dari 3 bom waktu mematikan, ketidaksiapan pemimpin, kemiskinan ekstrim yang mengerikan, dan kerugian luar biasa di medan perang. Mari kita bedah bom waktu yang pertama, Tsar Nikolai II. Tahun 1894, Kaisar Alexander III, seorang pria raksasa bertangan besi yang sangat ditakuti, meninggal dunia secara mendadak. Kematian ini memicu kepanikan di istana. Mengapa? Karena putra mahkotanya, Nikolai II, saat itu baru berusia 26 tahun. Di usia di mana pemuda modern baru lulus kuliah atau mencari pekerjaan, Nikolai dipaksa menanggung beban memimpin seperenam daratan bumi. Masalah terbesarnya, ia sama sekali tidak siap. Ayahnya tidak pernah melibatkannya dalam urusan negara yang serius. Kepemimpinan yang kontradiktif. Jika kalian bertemu Nikolai secara langsung, kalian mungkin akan menyukainya. Dia dikenal sebagai pria yang sangat sopan, bersuara lembut, pemalu, dan seorang family man yang sangat mencintai istri dan anak-anaknya. Namun, menjadi ayah yang baik tidak sama dengan menjadi raja yang kompeten. Mandat ilahi yang membutakan sebagai penguasa. Nikolai sangat lemah, ragu-ragu, dan mudah dimanipulasi oleh orang-orang di sekitarnya. Ironisnya, di balik kelemahannya, ia memiliki ego yang sangat mematikan. Ia percaya mutlak pada autokrasi, kekuasaan absolut. Ia yakin bahwa kekuasaannya diberikan langsung oleh Tuhan, sehingga tidak ada satupun manusia, apalagi rakyat jelata, yang berhak membatasi kekuasaannya. Ia menolak keras sistem demokrasi, membenci ide-ide liberal, dan seringkali membungkam serta membatasi wewenang parlemen Rusia, Duma, setiap kali mereka mencoba memberikan saran. Ketidakmampuan Nikolai dalam memimpin ini berbenturan langsung dengan bom waktu kedua, ketimpangan sosial yang sangat brutal. Coba bayangkan kontras yang memuakkan ini. Di ibu kota Saint Petersburg, kaum bangsawan Rusia menggelar pesta dansa semalaman suntuk. Mereka mengenakan perhiasan yang harganya bisa memberi makan satu kota,
meminum sampanye impor dari Prancis, dan hidup di istana-istana musim dingin yang berlapis emas. Namun, tepat di luar gerbang istana, realitas yang sangat gelap menyelimuti 80% populasi Rusia. Mereka adalah petani dan buruh yang hidup dalam kemiskinan ekstrim yang sulit dicerna akal sehat. Mereka hidup di gubuk-gubuk tanah yang dingin, berdesakan bersama hewan ternak agar tidak mati membeku di musim dingin. Angka harapan hidup karena gizi buruk, wabah penyakit, dan kondisi sanitasi yang nol. Rata-rata angka harapan hidup rakyat Rusia saat itu hanya 30 tahun. Penderitaan kaum buruh industrialisasi mulai masuk Rusia, dan para petani berbondong-bondong pindah ke kota untuk menjadi buruh pabrik. Apa yang mereka dapatkan? Mimpi buruk baru. Mereka dipaksa bekerja selama 11 hingga 14 jam sehari, dalam kondisi kerja yang sangat berbahaya, tanpa asuransi, tanpa hak libur, dan dengan upah yang bahkan tidak cukup untuk membeli roti basi. Kombinasi antara raja yang keras kepala dan rakyat yang kelaparan ini bagaikan ruangan penuh gas yang hanya menunggu percikan api. Dan percikan itu pun tiba. 2. Skandal Rasputin dan tragedi mengerikan, Minggu Berdarah. Kepercayaan rakyat terhadap Tsar, yang selama berabad-abad dipanggil sebagai Bapak Kecil oleh para petani miskin, tidak hancur begitu saja. Kepercayaan itu dikikis perlahan-lahan lewat serangkaian tragedi dan skandal memalukan jauh sebelum revolusi besar meletus pada 1917. Bayang-bayang hitam di istana, Grigori Rasputin. Di dalam tembok istana yang tertutup rapat, keluarga Romanov menyimpan sebuah rahasia besar yang sangat menyiksa. Pewaris tahta satu-satunya, putra mahkota Alexei, menderita penyakit genetik mematikan, hemofilia. Penyakit ini membuat darahnya tidak bisa membeku. Sentuhan kasar, jatuh sedikit, atau memar kecil saja bisa menyebabkan pendarahan internal berhari-hari yang bisa membunuhnya dalam kesakitan luar biasa. Dalam keputusasaan dan penderitaan melihat anaknya hampir mati berkali-kali, Permaisuri Alexandra, istri Nikolai II, beralih dari ilmu kedokteran ke hal-hal mistis. Disinilah masuknya karakter paling aneh dalam sejarah Rusia, Grigori Rasputin. Rasputin adalah seorang biarawan pengembara, seorang mistikus tak berpendidikan dari desa terpencil di Siberia. Ia kotor, berbau menyengat, namun memiliki tatapan mata hipnotis yang membuat banyak orang tunduk padanya. Entah bagaimana caranya, apakah lewat hipnotis, efek placebo, atau kebetulan, Rasputin tampak mampu meredakan pendarahan dan rasa sakit Alexei. Hal ini membuat Permaisuri Alexandra memujanya dan menganggap Rasputin sebagai utusan Tuhan yang dikirim untuk menyelamatkan tahta Rusia. Kehancuran citra masalahnya, perilaku Rasputin di luar istana sangat bejat. Ia sering mabuk-mabukan, terlibat skandal seks dengan wanita-wanita bangsawan, dan memamerkan pengaruhnya atas keluarga kaisar. Hal ini memicu rumor liar di kalangan publik bahwa sang permaisuri telah berselingkuh dengan seorang dukun cabul, dan bahwa kekaisaran Rusia dikendalikan oleh kekuatan gelap. Skandal Rasputin menghancurkan wibawa Romanov di mata rakyat dan kaum bangsawan hingga ke titik nadir. Percikan api pertama, Minggu Berdarah, 1905. Namun, jika Rasputin menghancurkan wibawa moral istana, sebuah peristiwa di awal tahun 1905 menghancurkan ikatan batin antara Tsar dan rakyatnya untuk selamanya. Pada hari Minggu, 22 Januari 1905, puluhan ribu buruh yang kedinginan dan kelaparan berkumpul di jalan-jalan bersalju Saint Petersburg. Mereka berbaris menuju istana musim dingin. Ini bukanlah pemberontakan bersenjata. Ini adalah aksi damai. Mereka membawa ikon-ikon suci bergambar Yesus dan Bunda Maria, membawa potret Tsar Nikolai, dan bernyanyi, Tuhan selamatkan Sang Tsar. Mereka hanya ingin memberikan sebuah petisi berisi keluh kesah mereka kepada Bapa mereka, memohon upah yang lebih baik dan kondisi kerja yang manusiawi. Mereka percaya Tsar tidak tahu tentang penderitaan mereka dan akan menolong mereka jika diberitahu. Namun, apa tanggapan dari kekaisaran? Alih-alih disambut dengan roti atau dialog, barisan rakyat yang kelaparan itu disambut oleh barikade pasukan militer kekaisaran. Tanpa peringatan yang jelas, perintah diberikan. Rentetan tembakan senapan menyalak memecah kesunyian musim dingin. Pasukan kavaleri berkuda menerjang maju, menebaskan pedang mereka ke arah pria, wanita, dan anak-anak yang berlarian panik. Salju putih seketika berubah menjadi merah pekat oleh darah rakyat Rusia sendiri. Lebih dari 1.000 orang tewas dan terluka pada hari itu. Peristiwa ini, yang dikenal dunia sebagai Minggu Berdarah, Bloody Sunday, adalah titik balik psikologis bagi Rusia. Pada hari itu, mitos tentang Tsar yang baik hati, mati terkubur di bawah salju berdarah.
Rakyat tidak lagi memanggilnya Bapak Kecil. Mulai hari itu, Nikolai II mendapat julukan baru yang akan menempel hingga akhir hayatnya, Nikolai Sang Pembunuh. Kepercayaan rakyat hancur permanen, memicu revolusi 1905 yang memaksa Nikolai membuat konsesi palsu yang kelak akan ia hianati sendiri. Katalis menuju kiamat, dampak menghancurkan Perang Dunia Pertama. Meskipun fondasinya sudah retak parah, Kekaisaran Romanov mungkin masih bisa bertahan beberapa dekade lagi jika saja Nikolai II tidak membuat keputusan paling bunuh diri dalam sejarah, membawa Rusia masuk ke dalam kancah Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Awalnya, perang ini memicu gelombang patriotisme semu. Rakyat bersorak, berharap kemenangan cepat atas Jerman dan Austria-Hongaria. Namun, realitas medan perang segera menghantam wajah Rusia dengan kekuatan palu godam. Perang ini menjadi katalis utama, pendorong percepatan runtuhnya seluruh sistem kekaisaran. Krisis militer, dikirim untuk mati. Militer Rusia terkenal sebagai bulldozer uap Rusia, karena jumlah pasukannya yang sangat masif, mencapai jutaan orang. Namun, kuantitas sama sekali tidak dibarengi dengan kualitas. Rusia secara industri tertinggal jauh dari Jerman. Mereka memobilisasi jutaan petani menjadi tentara, tetapi negara tidak memiliki kapasitas pabrik untuk memproduksi senjata, peluru, atau bahkan seragam yang cukup untuk mereka. Mimpi buruk logistik, kekurangan logistik, dan amunisi mencapai tingkat yang tidak masuk akal. Laporan dari garis depan sangat mengerikan. Satu pucuk senapan seringkali harus dibagi untuk 2 hingga 3 orang prajurit. Mereka yang tidak membawa senjata diperintahkan untuk mengikuti rekan mereka di belakang, dan baru boleh menembak setelah memungut senapan rekannya yang tewas terkena peluru musuh. Mereka bertempur tanpa sepatu bot yang layak di tengah musim dingin yang membeku, kekurangan perban medis, dan tanpa perlindungan artileri. Akibatnya, tentara Rusia dibantai massal oleh mesin perang Jerman. Hingga akhir tahun 1916, Rusia telah kehilangan lebih dari 3 juta tentaranya, baik yang tewas, terluka parah, maupun ditawan. Moral pasukan berada di titik nol. Kekacauan pemerintahan, kesalahan fatal sang Tsar. Melihat tentaranya dibantai dari hari ke hari, Tsar Nikolai II kembali mengambil keputusan yang mencengangkan. Pada tahun 1915, ia memutuskan untuk berangkat ke garis depan dan mengambil alih komando militer secara langsung. Ini adalah keputusan yang sangat fatal karena 2 alasan. 1. Nikolai tidak memiliki pengalaman dan strategi militer yang memadai. Dengan menjadi komandan tertinggi, kini setiap kekalahan berdarah di medan perang ditimpakan langsung sebagai kesalahan pribadinya. Ia tidak bisa lagi menyalahkan jenderal-jenderalnya. 2. Kekosongan kekuasaan dengan perginya Tsar ke markas militer yang jauh. Ia meninggalkan urusan jalannya pemerintahan ibu kota di tangan istrinya, Permaisuri Alexandra. Alexandra adalah wanita keturunan Jerman, yang membuat rakyat makin curiga di tengah perang melawan Jerman. Dan yang lebih parah, ia berada di bawah kendali penuh Grigori Rasputin. Selama periode ini, pemerintahan Rusia berubah menjadi sirkus yang konyol namun mematikan. Menteri-menteri dan pejabat tinggi negara dipecat dan diganti secara acak hanya berdasarkan bisikan spiritual Rasputin kepada permaisuri. Tidak ada kebijakan yang jalan, negara lumpuh secara administratif. Krisis ekonomi, saat roti lebih berharga dari emas. Sementara para pemuda hancur di medan perang dan pejabat bermain politik di istana, krisis ekonomi yang mencekik menghantam rakyat jelata di dalam negeri. Semua sumber daya, kereta api, dan makanan difokuskan untuk militer. Akibatnya, jalur distribusi logistik untuk rakyat sipil putus total. Musim dingin yang ekstrim memperparah keadaan, membuat kereta api membeku dan macet. Gandum membusuk di pedesaan, sementara orang-orang di kota kelaparan. Inflasi gila-gilaan, harga kebutuhan pokok meroket tajam. Harga sepotong roti melonjak hingga 300. Uang tidak lagi berharga, dan kelaparan merajalela di jalan-jalan ibu kota Petrograd. Nama baru Saint Petersburg yang diubah karena dianggap berbau Jerman. Kesabaran rakyat Rusia, yang telah diuji selama berabad-abad, akhirnya habis di bawah tumpukan salju dan kelaparan. 4. Revolusi Februari 1917 dan akhir tragis dinasti Romanov. Bulan Februari 1917 adalah bulan di mana bendungan penderitaan itu akhirnya jebol dan menenggelamkan kekaisaran untuk selama-lamanya. Puncak krisis terjadi dengan kecepatan yang bahkan mengejutkan para tokoh revolusioner sendiri. Mogok kerja massal, amarah kaum perempuan. Pada tanggal 23 Februari 1917, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional dalam kalender Julian yang dipakai Rusia saat itu,
antrean panjang kaum ibu dan buruh perempuan yang menunggu pembagian roti di Petrograd berubah menjadi aksi protes. Suhu udara saat itu berada jauh di bawah titik beku, namun rasa lapar membakar semangat mereka. Mereka mulai berbaris, meninggalkan antrean roti, dan turun ke jalan meneriakkan slogan, "Beri kami roti!" dan "Turunkan Sark!" Keberanian para perempuan ini memicu reaksi berantai yang luar biasa. Keesokan harinya, para buruh pria dari pabrik-pabrik baja raksasa bergabung dengan mereka. Ratusan ribu orang melakukan aksi mogok kerja massal. Kota Petrograd lumpuh total. Pembangkangan militer, bumerang senjata. Tsar Nikolai II, yang masih berada di markas militer di luar kota, menerima laporan tentang kerusuhan ini. Seperti biasa, responsnya kaku dan meremehkan. Ia mengirim telegram yang memerintahkan komandan militer Petrograd untuk menekan kerusuhan dengan kekerasan bersenjata, persis seperti yang dilakukannya pada Minggu Berdarah 1905. Pada awalnya, tentara menembaki kerumunan dan menewaskan puluhan orang. Namun, kali ini sesuatu yang berbeda terjadi. Para prajurit yang diperintahkan menembak itu rata-rata adalah rekrutan baru, kaum petani muda yang juga membenci perang dan bersimpati pada rakyat miskin. Malam harinya, terjadi diskusi panas di barak-barak militer. Keesokan harinya, mukjizat atau bencana bagi Tsar terjadi. Pasukan militer membangkang. Resimen demi resimen menolak perintah komandan mereka. Alih-alih menembaki demonstran, mereka menembak mati perwira mereka sendiri, membawa senjata mereka, dan bergabung dengan barisan rakyat. Tanpa dukungan militer, kekuasaan Tsar di ibu kota menguap dalam hitungan jam. Turun tahta, selamat tinggal Romanov. Tsar Nikolai II mencoba kembali ke ibu kota menggunakan kereta api kerajaan, namun jalur keretanya diblokir oleh para pekerja kereta api yang mogok. Keretanya terdampar di kota Pskov. Di dalam gerbong kereta yang dingin itu, pada tanggal 2 Maret 1917, di bawah tekanan luar biasa dari para petinggi militernya sendiri yang menyadari bahwa keadaan sudah lepas kendali, Nikolai II akhirnya menandatangani dokumen yang mengubah sejarah. Ia resmi mengundurkan diri dan menyerahkan tahtanya. Tanda tangan di selembar kertas itu mengakhiri era kekuasaan dinasti Romanov selama 304 tahun. Raksasa itu akhirnya tumbang. Catatan kelam sejarah nasib keluarga ini berakhir dengan sangat tragis. Setelah ditahan selama berbulan-bulan dan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, pada dini hari tanggal 17 Juli 1918, Nikolai, istrinya Alexandra, keempat putri mereka, putra mahkota Alexei yang sakit-sakitan, beserta beberapa pelayan setia mereka digiring ke ruang bawah tanah sebuah rumah di Yekaterinburg. Di sana, tanpa proses pengadilan, mereka dieksekusi secara brutal dengan tembakan senapan dan tusukan bayonet oleh pasukan rahasia kelompok revolusioner. Darah mereka menjadi saksi bisu kejamnya transisi kekuasaan di Rusia. 5. Revolusi Oktober. Lahirnya kekuasaan Bolshevik dan bayang-bayang merah Stalin. Setelah jatuhnya Tsar, Rusia tidak lantas menjadi negara yang damai dan stabil. Justru sebaliknya, negara ini masuk ke dalam badai politik yang lebih mematikan. Muncul fenomena dualisme kekuasaan ganda di Rusia. Di satu sisi, ada pemerintah sementara, provisional government, yang dipimpin oleh politisi moderat dan borjuis dari parlemen. Di sisi lain, ada Soviet Petrograd, sebuah dewan akar rumput yang mewakili para buruh dan prajurit, yang secara de facto menguasai jalanan, pabrik, dan jalur komunikasi. Pemerintah sementara melakukan blunder besar. Mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan Perang Dunia Pertama. Kebijakan ini membuat rakyat kembali marah dan kecewa. Kembalinya sang pionir merah, Vladimir Lenin. Di tengah kekacauan ini, musuh bebuyutan Rusia di perang, yaitu Jerman, melihat peluang emas untuk menghancurkan Rusia dari dalam. Intelijen militer Jerman memfasilitasi perjalanan seorang tokoh revolusioner radikal yang sedang dalam pengasingan di Swiss untuk kembali ke Rusia. Namanya adalah Vladimir Lenin. Jerman menaruh Lenin di dalam kereta api tertutup, sealet train, layaknya menyelundupkan virus revolusi, paling mematikan agar masuk ke jantung Rusia. Taktik Jerman berhasil gemilang. Setibanya di Petrograd pada bulan April 1917, Lenin langsung membakar semangat massa. Ia menolak bekerja sama dengan pemerintah sementara. Ia menggemakan slogan-slogan yang langsung menusuk ke jantung kebutuhan rakyat, perdamaian, tanah, dan roti. Lenin juga menegaskan satu tuntutan mutlak yang akan mengubah peta politik. Seluruh kekuasaan harus diserahkan sepenuhnya ke tangan dewan-dewan rakyat, Soviet. Kudeta tak berdarah. Revolusi Oktober, Bolshevik.
Berbeda dengan Revolusi Februari yang meletus spontan oleh massa yang kelaparan, Revolusi Oktober adalah sebuah kudeta, perebutan kekuasaan, yang dihitung dengan presisi matematis dan pengorganisasian tingkat tinggi. Kelompok sayap kiri radikal pimpinan Lenin, yang disebut Partai Bolshevik, terus mengumpulkan dukungan di kalangan buruh bersenjata dan angkatan laut. Sementara Lenin menjadi otak ideologisnya. Rancangan operasi militer untuk merebut kekuasaan ini dipimpin oleh seorang ahli taktik brilian bernama Leon Trotsky. Pada malam tanggal 25 Oktober 1917, menurut kalender Julian, pasukan milisi Bolshevik, pengawal merah, bergerak diam-diam menembus kegelapan malam Petrograd. Mereka tidak mengamuk di jalanan. Dengan sangat terorganisir, mereka merebut titik-titik saraf kota, stasiun kereta api, kantor telegraf, jembatan-jembatan utama, dan pembangkit listrik, nyaris tanpa meletuskan satu tembakan pun. Puncaknya, mereka mengepung istana musim dingin, tempat menteri-menteri pemerintah sementara bersembunyi. Kekuatan penjaga istana sangat lemah dan moral mereka hancur. Pemerintah sementara digulingkan dengan mudah, dan tanpa perlawanan berarti, Lenin dan kaum Bolshevik mendeklarasikan pemerintahan baru yang dikuasai sepenuhnya oleh kaum komunis. Revolusi Oktober ini menandai lahirnya negara pekerja pertama di dunia. Pertumpahan darah pasca revolusi, Perang Saudara Rusia. Namun, merebut kekuasaan di satu kota hanyalah babak pembuka. Kebijakan radikal Bolshevik, seperti menarik Rusia keluar dari Perang Dunia Pertama secara sepihak dan menyita tanah bangsawan, memicu perlawanan hebat. Kemenangan kudeta ini menjerumuskan Rusia ke dalam Perang Saudara yang sangat brutal selama 5 tahun, 1918-1922. Perang ini mempertemukan dua kekuatan besar. Tentara Merah, The Red Army, dibentuk dan dipimpin secara brilian oleh Leon Trotsky untuk mempertahankan rezim Bolshevik. Tentara Putih, The White Army, sebuah koalisi longgar yang terdiri dari kaum monarkis pendukung Tsar, kelompok kapitalis, politisi moderat, jenderal-jenderal konservatif, yang bahkan dibantu oleh pasukan intervensi dari negara-negara asing, seperti Inggris, Amerika, dan Jepang, yang takut ideologi komunis akan menyebar ke negara mereka. Perang saudara ini mempertontonkan kekejaman tingkat tinggi dari kedua belah pihak, Red Terror versus White Terror. Eksekusi massal, wabah tifus, dan kelaparan ekstrim melanda seluruh negeri. Diperkirakan perang saudara ini menelan 8 juta korban jiwa, sebuah angka kematian yang jauh melebihi kerugian Rusia di Perang Dunia Pertama. Pada akhirnya, berkat disiplin besi militer Trotsky, kepemimpinan tanpa kompromi Lenin, dan posisi strategis mereka yang menguasai pusat industri, Tentara Merah berhasil menghancurkan Tentara Putih. Rezim Bolshevik selamat dan mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan mendirikan Uni Soviet, USSR, pada tahun 1922. Dan di tengah transisi kekuasaan dan genangan darah inilah, sosok seorang pria berkumis tebal asal Georgia, yang bekerja diam-diam namun mematikan di belakang layar birokrasi partai, mulai bergerak perlahan menyingkirkan rival-rivalnya menuju puncak kekuasaan absolut yang baru. Nama pria itu adalah Joseph Stalin, sosok yang kelak akan mengubah Rusia menjadi negara adidaya nuklir dengan harga jutaan nyawa manusia lainnya. Sejarah Kekaisaran Rusia memang telah ditutup rapat, namun babak baru berupa teror, revolusi, dan kediktatoran baru saja dimulai di tanah salju tersebut.